Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan pernah ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah, sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit maupun di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat lain Allah mengingatkan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik dan sejujur-jujur rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan, terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua rujukan ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun dalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Wa indaran findan, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Kesempatan ini kita akan bahas tentang bahaya lisan. Dan saya sengaja membuat episode beberapa khutbah Jumat ke depan, dan pada kesempatan ini adalah bahaya lisan nomor 1, tentang masalah mengolok-ngolok agama Allah. Saudaraku seiman, ada satu anggota tubuh kita sangat berbahaya. Kalau tidak dikontrol, maka dia akan menghancurkan anggota tubuh yang lain. Dia akan menjerumuskan anggota tubuh yang lain, yaitu lisan seseorang. Kita akan dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar hati-hati dengan ucapan lisan. Di dalam surah Qaf, surah nomor 50, ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Kedua malaikat pencatat amal perbuatan, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Imam Abu Hatim rahimahullah
sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fuqaha. Rawdatul Al-Uqala wa Nazhat Al-Fudala di halaman 45-nya, orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada bicara. Hal itu karena betapa banyak orang yang menyesal karena berbicara dan sedikit yang menyesal karena diam. Orang yang paling celaka dan yang paling besar mendapat bagian musibah adalah orang yang lisannya senantiasa berbicara sedangkan fikirannya tidak berfikir. Orang berakal seharusnya lebih banyak mempergunakan kedua telinganya daripada mulutnya. Dia perlu menyadari bahwa dia diberi telinga 2 buah dan mulut 1 buah agar dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Seringkali seseorang menyesal di hari kemudian karena perkataan yang diucapkannya, sementara diam tidak akan pernah membawa penyesalan. Di halaman 45 sampai 47. Ada beberapa hadis baginda Nabi SAW dalam pembukaan khutbah ini yang perlu kita renungi sama-sama. Suatu hari beliau pernah menasihati sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli." Mau enggak aku tunjukkan kepada kau hai Mu'adz kunci segala perkara agar kau selamat dari semua perkara. Qultu bala ya Nabi Allah. Aku berkata, tentu wahai Nabi Allah. Qala fa akhadha bi lisanihi. Mu'adz bin Jabal berkata radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW tiba-tiba memegang lidah beliau. Qala kuffu 'alaika hadha. Beliau mengatakan, kontrol ini darimu. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi. Maka aku pun berkata, wahai Nabi Allah, apakah kita akan dituntut oleh Allah karena perkataan yang kita ucapkan? Qala thaqilatka ummuk ya Mu'adz. Kau bisa celaka hai Mu'adz kalau tidak faham masalah ini. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah mayoritas manusia dilemparkan ke dalam api neraka di atas wajah atau hidung mereka justru karena pelanggaran lisan mereka. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 2616. Hadis yang lain, dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari di nomor 6478. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulki laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Seseorang hamba bisa mengucapkan satu kata yang bisa mengundang kasih sayangnya Allah, keridhaannya Allah, tapi dia tidak peduli. Bagi dia kecil sekali kalimat itu. Sepotong hadis, sebuah nasihat, ya, sebuah teguran karena ada orang yang melanggar di depan dia, dia tidak peduli. Tapi dengan itu Allah meninggikan derajatnya. Sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulki laha balan yahwi fi jahannam. Sebaliknya seseorang hamba mengucapkan satu kata yang dia tidak peduli, tapi itu mengundang murkahnya Allah. Dengan kata itu dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dalam riwayat Muslim serupa dengan riwayat ini nomor 2988, baginda Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallam bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari abada ma baina masyriqi wal maghrib. Ada seorang hamba yang mengucapkan kata-kata yang dia tidak pernah cross check tentang masalah perkataan tersebut, dia tidak berhati-hati, maka dengan satu kata itu sudah cukup melemparkan dia ke dalam api neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat. Juga Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan nomor 12636. Kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan mungkin lurus iman seorang hamba sampai hatinya lurus, murni, bersih hanya karena Allah. Wala yastaqima qalbu hatta yastaqima lisanu. Dan tidak mungkin hatinya bisa lurus sampai lisannya lurus. Juga hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan nomor 2407. Kata Nabi SAW, idza asbaha ibnu Adam, kalau semua anak Adam tiba di pagi hari, fa innal a'dha'a kullahu tukaffirul lisan. Seluruh anggota tubuh berbicara dengan lisan. Bagaimana? Allah lebih tahu. Taqul atau fatakul, maka semua berbicara kepada lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami. Fa innama nahnu bika,
Karena kami ini terkontrol dari sikapmu. Ini istaqamta istaqamna. Kalau kau lurus, kami pasti lurus. Wa ini wajajta wajajna. Dan kalau kau menyimpang hai lisan, kami semua akan menyimpang. Juga sabda Nabi SAW riwayat Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata baginda Nabi SAW, "Aktsaru khataya ibn Adam fi lisanihi." Sesungguhnya paling banyak dosanya anak Adam justru karena lisannya. Banyak sekali contoh mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala melalui lisan ini. Kelompok Yahudi, salah satu contohnya, mereka betul-betul tajarru', terlalu berani berbicara di haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara kepada atasan kita, atau orang tua kita saja, atau manusia umumnya walaupun setara dengan kita umurnya, tetap harus hati-hati. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Allah itu fakir dan kamilah orang-orang yang kaya. Allah nukil dalam surah Imran surah nomor 3 181 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Sesungguhnya Allah telah mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka yang telah membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Dan masih banyak pelanggaran Yahudi. Tapi ini tidak asing bagi kita karena mereka dalam kondisi kafir. Demikian juga orang Nasrani. Yang paling menonjol, mereka mengatakan Allah punya anak. Perhatikan bagaimana Allah menggambarkan bahaya pengucapan ini. Di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Artinya, dan mereka berkata Tuhan yang maha pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sungguh kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar, kata Allah. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi terbelah serta gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang maha pemurah mengambil atau mempunyai anak. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6099 dan Muslim 2804, "Laisa ahadun asbara ala adhan sami'ahu min Allah, innahum la yad'una lahu walada wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum." Tidak ada yang lebih sabar terhadap gangguan daripada Allah. Sesungguhnya mereka mengatakan Allah punya anak dan Allah tetap memberikan mereka kesehatan dan memberikan mereka rezeki. Tapi sekali lagi, kaum Nasrani memang kufur kepada Allah dalam keyakinan orang Islam. Kita akan masuk sebenarnya ke inti yang ingin kami sampaikan pada khutbah Jumat ini, golongan yang ketiga yaitu kaum munafikin. Orang-orang ini sangat berbahaya karena mereka berpenampilan seperti penampilan kita kaum muslimin, mereka berbicara seperti lisan kita kaum muslimin, mereka hidup di tengah-tengah kita bersama kaum muslimin. Mereka selalu tampil dengan nama-nama Islam, penampilan Islam. Tapi subhanallah, setiap hari hidup mereka hanya mencari makar saja. Hanya untuk mencari mana kekurangan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an atau dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam praktek kaum mukminin dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok ini ada di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah turunkan khusus surah, Allah namakan surah Al-Munafiqun. Oleh karena itu saudara seiman, hati-hati. Kelompok ini ada di tengah-tengah kita sampai hari kiamat nanti. Selama ada di zaman Nabi SAW, maka akan ada juga di zaman kita. Jangan pernah hanya terpengaruh dengan lisan yang indah mengucapkan kata-kata. Atau penampilan yang rapi atau kedudukan yang tinggi. Tapi perhatikan apa yang mereka ucapkan. Kapan mereka sudah masuk kepada memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh para muslim menutup aurat, mereka mengatakan tidak perlu. Allah menyuruh kaum muslimin menutup aurat mereka, mereka mengatakan tidak perlu. Mereka mengubah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istilah hiburan, perkembangan zaman dan segala macam hal yang mereka kembangkan di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan waktunya.
Semua itu sudah banyak digambarkan di zaman Nabi SAW. Di antara sesuatu yang besar yang mereka lakukan, sebab turunnya surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 64 sampai 66. Ada seorang munafik, mereka iseng duduk satu sama yang lain kemudian ngobrol. Dan ini yang selalu menjadi tradisi mereka, yang jadi target orang-orang beriman. Dan ingat, mengolok-olok orang beriman yang mempraktikkan agama Allah SWT berarti mengolok-olok Allah, begitu juga mengolok-olok agama Allah. Diambil dari kisah ini. Ada di antara mereka mengatakan para qari kita, maksudnya umat Islam yang membaca Al-Quran, para hafidh Quran, hanyalah orang-orang yang paling rakus makannya, paling dusta perkataannya, dan paling penakut di medan perang. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu lama langsung menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 64 sampai 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik takut dari apa yang sudah mereka ucapkan, turun ayat Al-Qur'an yang membongkar perkataan mereka itu. Maka Allah mengatakan, olok-oloklah terus. Sesungguhnya Allah pasti akan membongkar apa yang kalian takuti itu. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau tanya kepada mereka, hai Muhammad, kenapa kalian ucapkan kata-kata itu? Kenapa olok-olok busana muslim? Kenapa olok-olok kaum muslimin? Ibadah mereka, praktek syariat Islam. Kenapa? Mereka akan mengatakan, kami cuma bercanda saja. Qul billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakan hai Muhammad, balas mereka. Apakah pada Allah, pada ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian minta maaf lagi. Karena sungguhnya kalian telah kufur setelah iman kalian. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzibu ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalau ada di antara kelompok kalian yang taubat dan kami maafkan, maka tetap kami akan siksa kelompok yang lain yang terus dengan sikap ini, karena mereka adalah kaum yang perusak. Mengolok-olok syiar Allah dari ayat ini jelas. Berarti mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Mengolok Nabi SAW berarti mengolok Allah. Mengolok kaum mukminin yang praktekkan ilmu agama juga masuk dalam mengolok-olok ilmu agama. Dan ini penting sekali. Pada saat sebaliknya kita memuliakan syiar-syiar agama, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan. Sementara mengolok-olok walaupun bercanda, walaupun hanya memberikan perumpamaan, maka sudah cukup masuk seperti sifat orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang memuliakan syiar-syiar agama Allah ini, maka itu termasuk dari takwaan ke dalam hati kita. Kalau seseorang di antara kita belum bisa mengerjakan salah satu bagian daripada perintah Nabi SAW atau dalam syariat Allah, maka minimal jangan diolok-olok. Tapi mereka selalu lahir dengan olok-olokan tersebut. Mari kita dengarkan bagaimana pendapat para ulama kita tentang masalah orang yang mengolok-olok agama Allah ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya As-Sarilul Maslul ala Syatimir Rasul di halaman 31, dan juga dalam majmu' fatwa beliau di jilid 15 halaman 48, yang terjemahannya kurang lebih ya. Dari ayat surah At-Taubah 64 sampai 66 merupakan nas bahwa memperolok-olok Allah, ayat-ayat dan Rasulnya hukumnya kafir. Al-Fakhrur Razi berkata dalam kitab beliau Taisirul Kabir di jilid 14 halaman 124, terjemahannya kurang lebih, sesungguhnya memperolok-olok agama Allah bagaimanapun bentuknya hukumnya kafir. Karena olok-olok menunjukkan penghinaan, sementara keimanan dibangun di atas pengagungan terhadap Allah dan mustahil keduanya bisa berkumpul di satu tempat. Juga Ibnul Jauzi mengatakan dalam Zadul Masir jilid 3 halaman 465, ini menunjukkan dari ayat ini bahwa sungguh-sungguh atau bermain-main dalam mengungkapkan kalimat kekufuran hukumnya sama. Dan Al-Alusi menunggangi perkataan Ibnul Jauzi mengatakan, perkataan Ibnul Jauzi tidak ada perselisihan di antara ulama dalam masalah ini. An-Nawawi berkata rahimahullah,
lebih detail dalam memberikan contoh kepada kita. Dalam kitab Rawdatul Talibin di jilid 10 halaman 67, terjemahannya kurang lebih beliau mengatakan, seandainya ada seseorang yang berkata pada saat mau minum khamr atau mau berzina, bismillah, maka jelas melecehkan agama Allah, maka hukumnya kafir. Karena dia sedang bermaksiat. Tidak ada bismillah di maksiat. Ini sudah cukup dianggap mengolok-olok agama Allah. Ibnu Qudamah berkata rahimahullah dalam kitab Al-Mughni jilid 10 halaman 113, barang siapa mencaci Allah maka hukumnya kafir. Sama saja ia bercanda atau bersungguh-sungguh. Orang beriman subhanallah tidak akan keluar dari lisannya kecuali kata-kata yang baik saja. Bahkan dalam bercanda pun tidak boleh berdusta. Tidak boleh menjatuhkan orang lain. Bukan cuma sesama muslim atau sama mukmin. Dengan orang kafir pun kita tidak boleh ngolok-ngolok. Dengan orang munafik pun kita nggak boleh mengolok-olok. Jangan balas kebodohan mereka dengan kebodohan. Tidak boleh sama sekali. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim kepada seorang sahabat, ya, ada orang yang mencaci maki orang tuanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Kata Nabi SAW, iya. Dia mencaci maki orang tua orang lain, maka orang itu kena jengkel mencaci maki juga orang tuanya. Apa makna hadis ini? Kalau orang berbuat kebodohan, kejahilan, mengucapkan kata-kata yang menyinggung pun, maka tidak perlu kita sakit hati dengan itu. Biarkan saja dia dengan alamnya. Ada sang pencipta Allah yang akan menilai. Kadang-kadang saudaraku seiman kita bisa dapat pahala dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kadang-kadang pahala didapatkan justru dari gangguan orang. Begitulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Berapa banyak nanti akan kita jelaskan kisah orang munafik menyakiti hati Nabi SAW. Dan bagaimana sikap beliau pada saat Umar bin Khattab, Khalid bin Walid berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah izinkan saya menebas lehernya Yahudi ini. Atau orang munafik ini, maaf. Izinkan saya menebas lehernya orang munafik ini. Apa kata Nabi SAW? Jangan hai Umar. Jangan hai Khalid bin Walid. Karena jangan sampai nanti orang bicara Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Karena mereka tetap mengaku muslimin. Tapi Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana bersikap dengan orang-orang ini. Mereka tidak pernah diberikan jabatan di tengah kaum muslimin. Nabi SAW juga merahasiakan nama-nama mereka. Agar mungkin diharapkan mereka bisa bertaubat. Kecuali setelah perang Tabuk, setelah betul-betul terbukti banyak sekali pelanggaran mereka lakukan sampai puncaknya mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW untuk pulang dari perang Tabuk, baru Nabi SAW kumpulkan seluruh muslimin di Madinah di masjid, lalu beliau mengatakan yang saya ucapkan namanya sekarang berdiri, dia munafik. Lalu Nabi SAW sebutkan fulan berdiri. Pada saat itu terbongkar. Sebelumnya Nabi SAW 10 tahun kurang lebih di Madinah beliau tidak pernah mengungkapkan itu. Sampai yang tahu hanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang dikenal dengan orang yang penyimpan rahasia Nabi SAW. Dan Umar bertanya, hai Hudzaifah, apakah Nabi SAW hitung saya termasuk orang munafik? Saking Nabi SAW merahasiakan mereka. Maka Hudzaifah mengatakan tidak. Dan Umar bin Khattab mau tahu orang ini munafik atau tidak, itu kalau Hudzaifah ikut sholat. Kalau disolati jenazah sama Hudzaifah berarti ini orang mukmin. Kalau tidak disolati berarti orang munafik. Hanya seperti itu. Karena Nabi SAW dilarang oleh Allah untuk mensolati jenazahnya orang-orang munafik. Saudaraku seiman, Allah SWT mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat agar orang beriman tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tapi kita panen pahala dari situ. Justru kesempatan kita panen pahala dari sisi bukan dari amal kita, tapi justru dari keburukan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Hujurat surah nomor 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Hai orang-orang beriman, kaum laki-laki dulu dipanggil, janganlah seseorang atau kelompok kaum di antara kalian, kaum itu 3 orang ke atas, mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa saja yang diolok-olok lebih baik. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum, dan jangan kelompok wanita mengolok-olok wanita yang lain, mungkin yang diolok-olok lebih baik. Wala talmizu anfusakum, jangan jelek-jelekkan diri kalian. Walaupun kita anggap wajah kita kurang, postur tubuh kita kurang, kulit kita kurang, rambut kita kurang, ciptaan Allah, urusan antum apa? Syukuri dan nikmati, selesai. Jangan olok-olok diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling panggil dengan ejekan-ejekan. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Kalau kalian lakukan itu betul-betul panggilan kefasikan setelah keimanan datang.
Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa yang tidak bertobat dari perbuatan ini maka mereka adalah orang-orang zalim. Ciri dapat terlihat keimanan seseorang justru kalau dia bisa mengontrol emosinya. Justru pada saat dia tidak balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan kita malah ikut-ikutan. Kalau ada orang menggibah kita lalu kita gibah juga dia berdosa, kita berdosa. Dia dihukum, kita dihukum. Tapi kalau kita bersabar, justru pada saat itu kita bisa meraih pahala dari kesalahan yang mereka lakukan. Orang-orang munafik banyak sekali contoh-contoh mereka di zaman kita sekarang yang mungkin tidak perlu saya rincikan satu persatu, tapi banyak sekali yang nanti antum bisa tarik dari kisah Nabi SAW. Saya akan angkat misalnya selain dari surah At-Taubah tadi 64 sampai 66, kisah mereka mengolok-olok para qurra, para pembaca Al-Quran dari para sahabat Nabi. Juga ada kisah yang unik dari kisah Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ini sedikit agak panjang, saya akan isikan di khutbah ini kisahnya. Pada satu hari Nabi SAW pernah menyerang Bani Mustaliq, satu suku Arab yang berusaha menyerang Madinah. Nabi SAW bentuk pasukan lalu menyerang mereka tiba-tiba dan akhirnya memenangkan peperangan tersebut. Dan banyak di antara mayoritas kaum itu, suku itu masuk Islam. Masuk Islam. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat mau pulang ke Madinah, sempat terjadi cekcok antara seseorang yang bernama Jahja Al-Ghifari. Orang ini ada yang mengatakan budaknya Umar, ada yang mengatakan bayarannya Umar. Waktu lagi mau ngambil air di satu mata air, dengan seorang, ini dari orang Mekah, ya, dikenal dengan Muhajirin. Kemudian cekcok dengan seorang dari Madinah namanya Sinan bin Wabr Al-Juhani. Entah gimana mereka cekcok, akhirnya mereka ribut. Jahja ini tiba-tiba mengatakan, wahai Muhajirin tolonglah saya. Sinan mendengar, juga mengatakan, wahai Ansar tolonglah saya. Mereka dalam kondisi baru pulang dari medan perang, akhirnya berkumpullah Muhajirin di belakang Jahja, berkumpullah Ansar di belakang Sinan. Lalu ada satu sahabat engah dengan ini bahaya terjadi pertempuran antara kaum muslimin. Dia langsung segera datang ke kemah Nabi SAW lalu menyampaikan, ya Rasulullah terjadi seperti ini. Maka Nabi SAW segera datang lalu mengatakan, awa da'wal jahiliyatu ana baina adhurikum da'a fa innah mumtina. Apakah masih ada komentar-komentar tata cara jahiliyah seperti ini? Sementara aku sudah di tengah-tengah kalian. Sudah ada agama yang aku bawa ini. Tinggalkan karena ini menghancurkan kalian. Maka reda pada saat itu. Tapi subhanallah pimpinan munafikin, ini kepalanya dan bapaknya orang munafik, Abdullah bin Abi Salul. Terkenal di zaman Nabi SAW, bahkan meninggal dalam keadaan kemunafikannya. Dia punya lisan luar biasa, lancar kalau ngomong, bahasa Arabnya fasih, ya. Punya penampilan gagah, orangnya kaya raya. Nanti kita jelaskan bagaimana Allah gambarkan itu dalam surah Al-Munafikun tentang ciri mereka. Mereka kalau bicara luar biasa. Mungkin kalau zaman kita sekarang berpendidikan formal semuanya, susunan katanya rapi, ya, sehingga mereka menyerang kaum mukminin dengan tepat, seakan-akan tepat sasaran. Apa yang terjadi? Maka dia langsung kumpulkan orang-orang Madinah, lalu mengatakan, inilah perbuatan kalian. Kalian telah menerima mereka, orang-orang Muhajirin itu. Kalian berikan harta kalian, kalian berkorban buat mereka. Jadi dia ingin mematahkan apa yang Nabi SAW sudah lakukan, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dia tidak ingin momentum tadi yang hampir perang itu kemudian tidak terjadi. Harus terjadi. Maka dia mengatakan begitu. Dan ini seperti pepatah bahasa Arab yang berbunyi, didiklah anjingmu maka dia akan gigit kamu. Sesungguhnya kalau kita pulang ke Madinah pasti kita akan usir orang-orang terhina itu. Siapa yang dia maksudkan? Nabi Muhammad SAW dan para Muhajirin. Subhanallah, ada satu sahabat Zaid bin Arqam masih muda pada saat itu. Dari sukunya dia, sukunya orang munafik ini, Abdullah bin Abi Salul. Dia langsung lapor ke pamannya agar pamannya sampaikan kepada Nabi SAW. Waktu disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi ingin cross check. Dipanggillah Abdullah. Abdullah berdusta di sini. Abdullah sini orang munafik berdusta. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak pernah ucapkan itu ya Rasulullah. Karena Zaid bin Arqam masih muda, maka Nabi SAW diam pada saat itu. Seakan-akan cenderung dengan pendapatnya, Abdullah mungkin memang si Zaid ini salah dengar gitu. Maka Zaid merasa kecil hati pada saat itu. Dia sempat terdiam, dia sempat mengurung diri. Karena dia merasa sekarang dia benar sebenarnya, tapi dia sedang dipojokkan oleh orang-orang munafik. Dan itu cara mereka, memojokkan orang-orang beriman. Seakan-akan mereka benar, bahkan menjual sumpah-sumpah mereka. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Maka pada saat itu saudaraku seiman,
Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Munafikun. Nanti akan kita bacakan itu. Namun saya akan rangkumkan nanti semuanya, kejadian ini berentetan semuanya. Setelah kejadian itu, turun surah Al-Munafikun ayat 1, mengingatkan tentang masalah kedustaan mereka. Nanti akan saya bacakan ayatnya insyaAllah. Setelah selesai itu, Abdullah bin Abi Salul ini tidak terima. Kok dia kebongkar nih kedoknya. Dia sekarang dipermalukan depan kaumnya. Maka tidak tanggung-tanggung teman-teman. Subhanallah, orang munafik ini cirinya begini. Orang beriman itu kalau buat dosa, walaupun seperti ya, biji sawi dari keimanan dalam hatinya, dia akan merasa kalau salah ya sudah, saya minta maaf dan saya taubat. Tapi orang munafik tidak seperti itu. Kalau dia kebongkar kedoknya, dia makin jadi-jadi. Makin terus-menerus menyerang dan tidak mau tahu. Itu ciri orang munafik diantaranya. Dan banyak kaum muslimin tidak faham masalah ini. Abdullah bin Abi Salul tidak bisa terima itu. Bukannya dia bertobat istighfar kepada Allah, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mohon ampun kepada Allah, tidak. Maka dia cari, mana ini celah supaya bisa muslimin kacau lagi. Subhanallah, istirahatlah pasukan di tengah jalan. Waktu lagi istirahat, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin yang dibawa oleh Nabi SAW pada saat itu, badan beliau kecil dan berada dalam sebuah geranda dan ditutup oleh kain atau dengan kain. Sehingga sahabat tidak tahu ada di dalam atau tidak gitu. Dan ada 4 orang sahabat yang memikul geranda itu. Ringkas cerita, Aisyah pada saat pasukan lagi istirahat, beliau punya hajat, mungkin buang air besar, buang air kecil, beliau pergi ke padang pasir. Pada saat kembali lagi, pasukan sudah jalan. Udah nggak ada pasukan, karena cuma istirahat sebentar gitu. Pada saat pasukan jalan, Nabi SAW meletakkan di setiap perjalanan perang beliau, ada pasti satu sahabat yang ditunjuk, ini selalu ada di belakang sekali pasukan. Tugasnya dia, kalau pasukan sudah jauh, dia menyisir. Mungkin ada pedang yang jatuh, ada perisai, ada bejana, ada apa pun. Yang dia memungutnya. Nah pada saat itu yang bertugas adalah Safwan radhiyallahu anhu. Waktu Safwan pasukan sudah jalan, dia sudah tidak nampak lagi bayangannya, maka dia mulai jalan untuk menyisir tempat istirahat tadi. Dari jauh dia lihat ada Aisyah duduk. Kata Aisyah dalam hadis Bukhari, dia mengenalku sebelum turun ayat hijab, cadar. Maka dia tahu wajahku. Maka Safwan tidak cuma melihat sepintas, lalu mengalihkan matanya, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar, istri Nabi tertinggal, gitu kan? Maka dia pun mendekatkan untanya kepadaku, kata Aisyah, mendekatkan untanya kepadaku tanpa melihat sedikit pun. Kemudian meninggalkanku jauh sampai tidak nampak. Dan aku pun naik ke atas unta sampai aku sudah duduk dengan tenang. Safwan datang, mendirikan unta lalu jalan. Selama perjalanan tidak ada satu kata pun keluar dari lisanku juga Safwan. Enggak pernah Aisyah mengatakan terima kasih ya, jazakallah khair sudah jemput saya. Safwan juga tidak mengatakan wahai Aisyah kenapa kau ketinggalan, enggak ada. Mereka diam dua-duanya, jalan. Rupanya di titik tertentu istirahat lagi pasukan. Nabi SAW tanya kepada para sahabat, mana Aisyah? Mereka panggil, wahai Aisyah, Ummul Mukminin, tidak ada suara. Lama dipanggil nggak ada, dibuka gorden yang di geranda tidak nampak. Hebohlah pada saat itu kalau Aisyah mungkin dicuri oleh musuh. Maka sementara gemuruh kejadian tersebut, saudaraku seiman, dari kejauhan lagi siang bolong nih, siang hari seperti kita sekarang, datang Safwan, ya, menarik tali kunggangan unta, di atasnya Aisyah. Ini momentum yang ditunggangi oleh Abdullah wa na'udzubillah. Dia mengatakan, mana bisa seorang laki-laki dan perempuan berduaan begitu tidak terjadi apa-apa. Dia enggak terus terang bilang perzinahan, tapi dia berikan isyarat ke situ. Maka heboh pada saat itu, gosip ini, kalau Aisyah zina sama Safwan. Anda bisa bayangkan sampai kelas-kelas, ya, syair Nabi SAW, penyair Nabi SAW, kemudian sahabat Nabi SAW yang lain terpengaruh dengan itu. Ya. Muslim bin Abi Muslih itu orang yang hadir di Badar, sepupunya Aisyah, dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia juga sebarin gosip itu, karena dahsyatnya gosip itu. Ya. Kemudian juga ada ipar Nabi SAW, Hamna binti Jahash, saudarinya Zainab binti Jahash, juga menyebarkan berita itu. Dan ini berbahaya sekali gitu. Aisyah bilang saya tidak tahu apa-apa. Saya masuk ke pasukan, saya lalu kemudian langsung ketemu Nabi SAW melayani Nabi. Tapi ini sudah menyebar. Dan ini sudah seperti virus di tengah-tengah kaum muslimin. Jaranglah pasukan. Nabi SAW tahu berita itu. Lalu beliau pertama kali di pasukan beliau tidak pernah berhenti sepanjang jalan. Terus aja jalan. Istirahatnya sahabat di atas unta atau di atas kudanya. Sampai ada beberapa sahabat heran, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya Anda lakukan ini. Kok tumben seperti ini gitu? Maka kalau ada yang tanya, beliau mengatakan, apa kau tidak dengar apa dikatakan oleh Abdullah? Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan oleh Abdullah?
Diucapkan oleh Nabi SAW apa yang dia katakan, nanti kalau tiba di Madinah kita akan mengusir orang-orang yang terhina, maksudnya Nabi SAW dan para muhajirin, dan oleh orang-orang penduduk yang mulia, maksudnya penduduk Madinah. Dan juga dia telah menyebarkan berita yang tidak benar tentang istriku Aisyah. Maka dengan kejadian tersebut teman-teman sekalian, banyak di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda lah yang mulia, dia yang terhina. Seterusnya begitu. Ringkas cerita, sampai berita kepada Abdullah. Abdullah ini anaknya Abdullah bin Abi Salul. Dia menamakan anaknya namanya Abdullah. Sampai dalam buku sejarah dikenal Abdullah munafik sama Abdullah mukmin. Anaknya ini mukmin luar biasa. Anaknya si munafik ini. Maka dia dengar. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, telah sampai kepadaku berita tentang ayahku. Kalau Anda memerintahkan untuk membunuh ayahku, jangan suruh orang lain. Biar aku saja. Karena jangan sampai ya Rasulullah nanti aku temui orang yang membunuh ayahku di tengah jalan, maka aku sebagai anak sakit hati, aku bunuh dia. Dan aku bunuh orang mukmin. Biarkan aku yang bunuh ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak. Belum ada perintah dengan itu. Abdullah saking kuatnya imannya, si anak ini, dia berdiri di pinggir jalan sambil menghenuskan pedangnya. Ini biasa tanda orang menunggu musuh. Dia letakkan pedangnya yang mengarah ke bawah gitu. Menunggu musuh. Orang-orang semua bertanya, ada apa dengan Abdullah yang tidak tahu berita ini? Ya, Abdullah akan membunuh ayahnya. Mereka tidak tahu, mereka bingung. Tunggu siapa? Sampai Nabi SAW masuk ke Madinah dan kemudian ya, datanglah ayahnya dan Abdullah si anak langsung meletakkan pedang di leher ayahnya. Sambil mengatakan, demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke Madinah sampai Rasulullah mengizinkanmu. Dan Abdullah si ayah munafik ini tahu anaknya ini sangat pemberani dan jujur dengan keimanannya. Maka dia tidak berani bergerak. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abdullah si anak akan membunuh ayahnya. Abdullah munafik itu kalau Anda tidak mengizinkannya. Maka kata Nabi SAW, izinkan saja. Setelah itu teman-teman sekalian berjalan waktu, Aisyah mengatakan saya tidak ngerti apa-apa. Sampai ibunya Muslimin Abi Muslim, ini tadi sepupunya Aisyah. Orang ahli Badar yang sempat sebarin gosip dan dia dibiayai oleh Abu Bakar dalam hidupnya. Sampai jalan bersama Aisyah, Aisyah bilang saya ingin keluar rumah. Kemudian pada saat saya ingin keluar rumah, ingin punya hajat, yang menurut orang tidak punya WC, maaf, di dalam rumah, Aisyah ingin keluar. Ketemu sama ibunya Musri. Gemetar ibunya Musri, karena tahu ini orang yang digosipin oleh anaknya. Tapi Aisyah belum ngerti apa-apa. Sambil jalan, sambil gemetaran, tiba-tiba saja, pada saat itu, ibunya Musrih kakinya kesentuh batu. Maka dia mengatakan celakalah Musrih. Kata Aisyah, kenapa hai ibu anda menghina anak anda sendiri? Sementara Musrih anak anda adalah ahli Badar. Dia terkenal, ahli surga, dijamin masuk surga. Maka kata ibunya, apa kau tidak dengar apa yang dikatakan oleh Musrih tentang kamu? Dia mengatakan tidak. Barulah diceritakan pada saat itu Aisyah mengatakan tiba-tiba hajat saya berhenti, saya tidak ingin lagi melakukan, maksudnya mau ke WC maaf, dan saya akhirnya pulang ke rumah. Sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan saya tahu kenapa sikap Nabi SAW berubah. Jadi memang waktu berita ini tersebar, Aisyah mengatakan saya melihat sikap Nabi berubah, tidak seperti biasanya. Biasanya sangat lembut, tapi kali ini Nabi sedikit dingin, dan Nabi mengatakan bagaimana kabar kalian, selesai. Maka Aisyah mengatakan dengan adab yang luar biasa, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, izinkan saya untuk pulang ke rumah orang tua saya. Dan Nabi SAW izinkan pulang ke rumahnya. Aisyah bilang setelah dengar dari ibunya Musrih, oh ini perubahan sikap Nabi SAW. Terus kemudian Nabi SAW cerita, 1 bulan penuh wahyu tidak turun. Begitu luar biasanya, tidak ada pembelaan yang turun. Biasanya kejadian sesuatu, langsung turun wahyu. Subhanallah, setelah itu Nabi SAW datang, di atas mimbar bicara dengan para muhajirin dan ansar. Bicara, dia bilang, kenapa? Nabi SAW mengatakan, kenapa ada orang menyakitiku di keluarga aku, yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya. Dan kenapa ada orang juga buruk-burukin sahabatku, maksudnya Safwan, yang tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Tidak pernah dia niat buruk. Maka ribut para sahabat. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Kebetulan di Madinah ada 2 suku ansar, ada Aus, ada Khazraj. Dari suku Aus, ada yang berdiri mengatakannya Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksud. Perintahkan kami penggal lehernya. Karena dari suku Khazraj nih, dari suku yang satu nih, Abdullah bin Abi Salul. Maka ada orang dari suku Khazraj marah, mengatakan, karena kau tahu dari suku kami, jadi kau bilang seperti itu. Kalau dari sukumu pasti kau tidak akan bilang. Ributlah mereka. Maka yang dari Aus mengatakan, kau adalah munafik seperti dia. Karena ribut ini, kata Nabi SAW sudah, gak usah kalau begitu. Nabi ikhtiar secara manusiawi datang ke rumah mertuanya Abu Bakar, lalu mengatakan, wahai Aisyah, kalau seandainya betul kau lakukan itu, ya, maka bertobatlah kepada Allah. Kalau kau tidak lakukan, pasti kau akan dibela. Subhanallah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, anda pun sudah terpengaruh dengan berita itu. Padahal Nabi tidak terpengaruh. Nabi dengan baik-baik mengatakan, karena belum ada wahyu turun memberitahukan, benar atau tidak. Kalau kau lakukan, tobat. Kalau kau tidak lakukan, maka yakinlah Allah akan membelamu. Maka pada saat itu pun,
Aisyah merasa tidak bisa lagi ditolong oleh Nabi. Suaminya sendiri mengajak seperti itu. Dia balik ke ayahnya Abu Bakar, wahai ayahku, tolonglah. Jawab Rasulullah SAW. Dia kaget atau Abu Bakar mengatakan, saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah. Karena saya juga tidak tahu benar atau tidak ini. Dia balik ke ibunya, wahai ibuku, jawablah Rasulullah SAW. Kata ibunya, saya juga tidak tahu harus jawab apa. Kata Aisyah pada saat itu, betul-betul saya yang teringat hanya perkataan Ya'qub alaihissalam. Innama ashku bathi wa huzzi ilallah. Aku keluhkan kesedihanku dan permasalahanku kepada Allah. Maka pada saat itu pun Rasulullah SAW menuju ke ujung dinding rumah kami. Kemudian beliau pun menyelimuti atau diselimuti oleh Abu Bakar, menandakan wahyu turun. Lalu turunnya surah An-Nur membela Aisyah radhiyallahu anha. Tapi teman-teman sekalian, yang perlu kita titik beratkan di sini adalah kembali kepada kisah Zaid bin Arqam. Bagaimana Zaid bin Arqam ditolong oleh Allah SWT, ya, sekaligus dalam surah Al-Munafikun, sekaligus juga kasus ifk atau dusta tentang Aisyah ini akan terus dikumandangkan di mimbar-mimbar seperti ini untuk membongkar kaum munafikin. Yang mereka, Rasulullah SAW saja digosipin, apalagi kalau cuma kita. Mereka akan terus, tidak akan pernah berhenti dengan lisan-lisan mereka untuk menyakiti kaum mukminin, dan ini berbahaya sekali. Saya akan bacakan surah Al-Munafikun supaya kita mengetahui teman-teman sekalian bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang kasus Zaid bin Arqam dan juga kasus ya Aisyah radhiyallahu anha. Dalam surah Al-Munafikun Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 1-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepada Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa sungguhnya kamu adalah benar-benar Rasulullah. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya kau benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang dusta. Pada saat turun ayat pertama ini, Nabi SAW panggil Zaid bin Arqam mengatakan, Allah telah membelamu. Kita benar nih, mereka bohong. Abdullah bin Abi Salul telah mengucapkan. Ayat 2-nya Allah mengatakan, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Tidak demi Allah, tidak demi Allah. Bahkan mereka dengan lancar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka dengan lancar mengatakan masya Allah dan insya Allah. Jangan terpengaruh dengan lisan mereka itu. Mereka menggunakan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Lalu Allah sebutkan ya, kekufuran mereka di ayat 3-nya. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Karena perbuatan mereka itu, ya, mereka tadinya beriman, lalu mereka kufur. Karena mereka berdusta, mengatakan tidak mengucapkan kata-kata tadi. Abdullah bin Abi Salul menganggap ya Zaid bin Arqam dusta, ya, padahal dia yang dusta. Maka Allah mengatakan, lalu Allah mengunci hati mereka, mereka tidak akan beriman. Di sini dalil menjelaskan kalau Abdullah bin Abi Salul tidak akan pernah beriman sampai mati dan betul meninggal dalam keadaan kufur. Karena itu mereka tidak mengerti kata Allah. Lalu Allah sebutkan ciri mereka. Ini ciri khas mereka. Jadi banyak teman-teman kita cuma tahu, oh ciri orang munafik hadis Nabi SAW, kalau mereka berkata berdusta, kalau mereka berikan amanah dia khianat, kalau dia bernyanyi dia memungkiri, kalau dia bertengkar maka dia curang. Ada ciri yang lain dalam Al-Quran, itu dalam hadis Nabi SAW. Ciri yang lain Allah mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jimuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' biqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Penampilannya luar biasa. Ini ciri mereka dari zaman Nabi SAW. Suka menjaga penampilan mereka. Dan jika mereka berkata, kamu mendengar perkataan mereka. Kenapa? Karena rapinya mereka menyusun kata-kata tersebut untuk mengolok-olok dan menjatuhkan agama Allah. Mereka itu seakan-akan kayu yang tersandar. Dia kokoh dengan pendapatnya gitu ya. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan pada mereka. Tapi setiap kali ada orang teriak tentang sesuatu, pasti mereka merasa diri mereka lah yang disasarkan. Mereka itulah musuh yang sebenarnya kata Allah. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Ini Allah yang mengatakan. Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Setelah tahu kebenaran, gimana mereka masih melakukan itu. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah law ru'usum wa ra'aytum yasuduna hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman. Udah tinggalin kemunafikan kalian. Agar Rasulullah SAW meminta ampun bagi kalian. Maka mereka membuang muka mereka. Dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Lalu karena itu mereka diajak istighfar. Mereka tidak mau. Ciri mereka yang lain adalah kalau sudah salah, mereka lebih baik terus lanjutkan pembelaan kesalahannya daripada mereka minta maaf. Dan ini berbeda sekali dengan orang beriman. Orang beriman salah taubat.
Tapi kalau orang munafik tidak, dia akan terus mempertahankan sampai titik terakhir. Ayat 6-nya Allah mengatakan sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Hai Muhammad, sama saja kau minta ampun atau tidak minta ampun untuk mereka, sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Dan kemudian ayat 7-nya mereka mengatakan, dari ayat 7 ini saya bacakan semua karena memang ada banyak kejadian. Karena khutbah Jumat tidak mungkin kita sampaikan semua. Jadi waktu Nabi SAW mau perang Tabuk, ya, Nabi SAW suruh orang, ayo infak, ayo bersedekah gitu. Ada di antara sahabat yang bersedekah. Ada yang bersedekah dengan harta yang banyak, sampai dia ngangkat hartanya itu di dalam sebuah kain, dan saking beratnya jatuh ke bawah, berdiri lagi. Begitu terus. Orang-orang munafik yang hadir di situ, mereka tidak ikut berinfak. Mereka coba mengganggu lagi kaum muslimin. Mereka mengatakan itu riya. Padahal orang ikhlas menyumbang. Mereka tidak nyumbang, mereka sengaja cari kesalahan muslimin. Lalu datang setelah itu sahabat bawa satu mangkok kecil, wadah kecil, isinya cuma beberapa butir kurma karena dia orang miskin. Dia bilang, ya Rasulullah, ini yang saya bisa sumbangkan. Mereka bilang apa? Oh, diapakan berapa butir kurma? Semua diprotes. Yang banyak diprotes, yang sedikit diprotes. Lalu pada saat ditanya, kenapa kamu tidak berinfak? Mereka bilang begini, humul ladzina yaqulun la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang Ansar, janganlah kamu memberikan pembelanjaan atau sedekah kepada orang-orang Muhajirin di sisi Rasulullah supaya mereka bubar, maksudnya meninggalkan Rasulullah, meninggalkan kota Madinah. Padahal kepunyaan Allah lah pembendaharaan langit dan bumi, tapi orang-orang munafik tidak memahaminya. Ini ayat 8 selanjutnya yang Allah ceritakan tentang perkataan Abdullah bin Abi Salul. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijana al-'azzu minha al-adhal wa lillahi al-izzatu wa lirrasulil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, sungguhnya jika kita kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat, maksudnya penduduk asli Madinah, dia sengaja memicu orang-orang Madinah walaupun yang sudah beriman agar ayo sama-sama nih akan mengusir orang-orang yang lemah darinya dan hina, maksudnya Nabi SAW dan para muhajirin. Padahal kekuatan itu hanya bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin, tapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Banyak sekali kejadian teman-teman sekalian. Saya akan tutup dengan kejadian yang terakhir mungkin yang saya sampaikan pada khutbah ini, yaitu bagaimana perkataan mereka pada saat terjadi perang Khandaq. Ada sebuah riwayat unik di sini. Waktu ada seorang sahabat ingin memecahkan batu dan mereka tidak mampu, maka mereka panggil Nabi SAW. Waktu dipanggil Nabi, Nabi datang. Bawa alatnya, kemudian beliau pukul. Begitu beliau hantam, batu itu pecah, keluar cahaya, sangat terang. Beliau takbir, Allahu Akbar. Lalu beliau hantam yang kedua kali, keluar cahaya lagi. Beliau takbir lagi, Allahu Akbar. Sampai 3 kali. Hantam lagi yang ketiga kali, keluar cahaya lagi. Beliau takbir lagi, Allahu Akbar. Maka ada sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tadi itu cahaya apa? Kami lihat cahaya. Kata Nabi SAW, apakah kalian melihatnya? Maka mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pukulan yang pertama, Allah perlihatkan bahwasanya semua wilayah Syam itu di tangan umatku. 4 negara sekarang ya, Lebanon, Syria, Jordan dan Palestina. Dan sekarang memang umumnya mayoritas muslimin di sana. Dan di zaman Umar bin Khattab berhasil dibebaskan. Kemudian pukulan yang kedua, Allah perlihatkan Persia di tangan umatku. Di zaman Umar bin Khattab, Amr bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas diutus dengan 30 pasukan menaklukkan Persia, Irak, Iran, Afghanistan dan sebagian wilayah Rusia. Kemudian pukulan yang ketiga, Allah perlihatkan Yaman di tangan umatku. Maka apa kata orang-orang munafik? Subhanallah, ada saja celah untuk mencari kesalahan umat Islam. Bahkan Nabi SAW. Mereka mengatakan, Muhammad ini ngolok-ngolok kita. Bagaimana bisa dia menjanjikan kemenangan umat Islam untuk seluruh dunia, sementara seseorang di antara kita tidak mampu, tidak bisa keluar untuk buang hajat. Kenapa mereka berkata begini? Karena kota Madinah, kalau kita ibaratkan mimbar ini adalah kota Madinah, kiri kanan diisi dengan batu-batu hitam yang tajam. Tidak bisa diserang dari timur dan baratnya. Ya, kemudian dari selatan, dari utara Madinah tidak mungkin, karena negeri Syam. Yang bisa cuma jadi selatan. Di selatan kota Madinah, karena kota Mekah di selatan kota Madinah, dibuatlah parit. Dan ada 10.000 pasukan, dikenal dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. 10.000 pasukan berkuda, semuanya siap menyerang Madinah. Dan mereka waktu itu ingin menghanguskan kota Madinah, merebut sebagai harta rampasan perang, membunuh kaum muslimin. Waktu itu umat Islam cuma ada 1.000 orang laki-laki yang siap berperang, dan mereka semua ada di Khandaq. Mereka lemah gitu. Maka ini sebabnya orang munafik bilang, seseorang di antara kita setiap saat bisa diserang oleh 10.000 pasukan itu. Muhammad masih menjanjikan ya kemenangan-kemenangan, dan subhanallah ternyata Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk melayani mereka, dan Allah buktikan saja. Kalau betul-betul apa yang disampaikan Nabi SAW itu semua terbukti. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini.
Aqulu qawli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, istighfarlah kepadanya karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wahai muslimin, istiqamalah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqamalah di atas agama Allah ini apapun penghalangnya dan pengganggunya, dan Allah akan memenangkan orang-orang beriman. Tidak usah peduli, karena kita tidak peduli dengan hal-hal yang seperti ini, maka akan membuat sebenarnya kemenangan Allah akan datang, dan itu banyak fakta-fakta lapangan dalam sejarah. Kita akan tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada waktu mustajab di hari Jumat, di mana Nabi SAW mengatakan Jumat 12 waktu, tidak ada seseorang yang berdoa kecuali akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Jumat itu ya tidak ada seorang muslim berdoa kecuali Allah ijabah, dan perbanyaklah doa pada saat ya lepas asar sampai terbang matahari. Riwayat yang lain adalah pada saat khatib duduk sampai dikumandangkannya iqamah. Dan kita berada di dua waktu ini, insyaallah waktu yang mulia. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memuji-Mu sampai Engkau menerima puji-pujian kami, dan Engkau catatkan sebagai tambahan pahala buat kami. Serta kami ucapkan salawat dan salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini, di musholah ini, kecuali karena ingin menjalankan salah satu yang Kau wajibkan kepada kami. Maka terimalah ini dengan pahala yang sempurna, serta terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, apakah wajib ataupun sunnah, kami ikhlas ataupun kami kurang ikhlas dengan kemahamurahan-Mu, serta yang sedang kami kerjakan dan juga akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, bahkan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat hidup yang juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikanlah Indonesia negara kami negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan siapapun menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara kami, kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga seluruh kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya Ghafar, wa Izzat yang Maha Mulia dan juga Maha Pengampun. Ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. Ya Allah, tolonglah saudara kami di India yang sedang tertindas, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, belakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka dalam pahala, baik dengan doa kami, dengan jiwa kami dan harta kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan dosa. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingat selalu Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'am yazidkum. Syukur nikmatnya dia pasti akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.